Orang-orang yang bodoh itu dijaga. Kita lihat kasus yang sangat sederhana baru-baru ini lagi rame di media sosial itu. Ada namanya siapa nama itu? Siapa namanya? Abu Janda. Sudah tidak punya ilmu, ngeyel lagi, salah pula lagi itu. Nah, coba, tapi uniknya Pak, dijaga itu Pak, yang begitu-begitu itu. Kalau berakhlakkan mulia, dia tak akan merendahkan orang lain. Tidak akan. Ini poin penting. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan yang hadir subuh hari ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita doakan orang tua kita. Kalau yang telah mendahulukan, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, anak yang selalu mendoakan, rezeki yang melimpah, keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah husnul khatimah. Aman, ibu-ibu aman? Benar, aman. Ini namanya konferensi pers namanya. Ini orang-orang nih kayak gini lah nih buat dajjal baru. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada satu hadis tapi hadisnya qudsi. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah Ta'ala. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menukil perkataan Allah. Jadi hadis qudsi itu lafaznya, kalimatnya dari Allah, maknanya dari Allah juga. Jadi Nabi cuma menukilkan saja. Ditambah kalau ada bahasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala atau qala azza wa jalla. Nah, kalau ada kalimat begitu itu tandanya hadisnya qudsi namanya. Hadis qudsi itu apa? Hadis yang perkataannya dan lafaznya itu dan maknanya langsung dari Allah. Cuma tak masuk dalam Al-Quran. Tak masuk dalam Al-Quran. Apakah ada perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran? Ada perbedaannya. Kalau hadis qudsi itu diamalkan dia, baru dia dapat ibadah. Dapat nilai pahala. Tapi kalau tak diamalkan, dia sama dengan hadis Nabi, hadis biasa. Hadisnya Nabi juga begitu. Nah, apa bedanya hadis qudsi dengan hadis Nabi? Hadis qudsi itu lafaznya, hadis Nabi itu lafaznya dari Nabi, lafaznya, kalimatnya, maknanya datang dari Allah. Makanya semua perkataan Nabi itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi itu tidak mungkin bicara sesuatu kalau seandainya itu bukan wahyu. Itulah yang disebabkan yang dikatakan bahwa Nabi itu maksum. Seburuk-buruknya perangai Nabi tidak seburuk perangainya manusia sekarang. Karena Nabi pernahkah Nabi pernah perangai yang buruk? Tak punya. Akhlak Nabi baik, terjaga. Tapi pernahkah Nabi salah? Pernah. Kalau salah, Nabi pernah salah. Semaksum-maksumnya Nabi, Nabi itu manusia. Semaksum-maksumnya Nabi adalah manusia. Mesti ada salahnya. Apa salahnya Nabi? Ya kadang-kadang Nabi lupa. Ya itu wajar manusia. Kalau Nabi sama dengan malaikat berarti tidak Nabi namanya. Ya, Nabi itu kalau malaikat jelas.
Malaikat Allah sebutkan dalam surat itu di juz 28, yang selalu bertasbih, tidak mungkin dia melakukan perbuatan salah karena dia nggak punya akal. Itu saja perbedaannya. Nah, hadis Nabi tadi dengan hadis qudsi itu sama. Kalau diamalkan hadis tadi baru dia bernilai pahala. Maka itulah yang disebut dengan sunnah. Nah, di dalam hadis Nabi ada sifatnya sesuatu yang diperintahkan atau diajak oleh Nabi. Yang diajak oleh Nabi berarti tandanya sunnah. Kalau tak diajak oleh Nabi berarti belum tentu sunnah. Contoh, Nabi melakukan sholat tahajud 100 rakaat misalkan. Tapi Nabi tak katakan untuk kita ikut. Jadi kalau kita buat ya silahkan kalau sanggup. Kalau tak sanggup tak usah dibuat. Puasa yaumad dahar, saumad dahar. Puasa setiap waktu, setiap hari. Nabi tak anjurkan, tapi Nabi membuat itu. Pernah Nabi melakukan perbuatan tersebut, puasa tersebut. Hadis qudsi itu tadi lafaznya dan maknanya dari Allah. Kedua-dua hadis ini kalau diamalkan baru bernilai pahala. Tapi kalau Al-Quran muta'abbad bitilawatihi, dia terikat dia. Jadi Al-Quran itu bedanya dengan hadis-hadis tadi, dia terikat dia. Apa maksud terikat itu? Terikat itu kalau kita dengarkan dapat pahala, kita baca dapat pahala, kita paham dapat pahala, kita amalkan lebih besar pahalanya. Dengarkan saja itu pahala. Membawa Al-Quran saja, membawa Al-Quran dengan cara yang baik, etik yang baik, dan niatkan karena Allah dapat pahala. Begitulah sisi kelebihan Al-Quran. Apa kata Nabi? Qala Nabi SAW wa qala Allah Ta'ala fima jahadta jahadtu fika wa qala Allah Ta'ala kazzabta wa taqulul malaika kazzabta. Kata Nabi, untuk siapa engkau berjihad bersungguh-sungguh? Kata seorang hamba tadi, untuk Allah. Dijawab sama Allah, ente dusta, kata Allah. Kemudian malaikat juga bilang, ente dusta, kata malaikat. Tapi malaikatnya nggak bilang ente ya. Nanti bukan malaikatnya bilang ente dusta, bukan. Tapi dia dusta. Kata malaikat begitu. Jahatta liyuqalu mujahidan. Engkau bersungguh-sungguh agar dipanggil seorang mujahid. Agar engkau dipanggil seorang mujahid. Kita bersungguh-sungguh tapi sebenarnya bukan untuk Allah. Maka Allah sebutkan, ente bersungguh-sungguh, Anda bersungguh-sungguh bukan untuk Allah. Tapi untuk orang lain. Yang kedua, fima ta'allamtal ilma wa qara'tal Qur'an. Untuk siapa kau baca Quran, kau belajar ilmu. Kemudian dijawab, ta'allamtul ilma fika wa qara'tul Qur'ana fika. Aku baca Quran, aku belajar ilmu untuk dirimu wahai Allah. Kata Allah, kadzabta, ente dusta. Wa taqulul malaika kadzabta. Kata malaikat, ente dusta. Ta'allamtal ilma liyuqalu aliman wa qara'tal Qur'ana liyuqalu qari'an. Kalau istilah kita sekarang ini bahasanya, ente belajar ilmu biar dipanggil orang alim. Makanya kadang-kadang kita curiga, Pak, banyak orang banyak gelar itu, hati-hati juga. Jangan sampai terjebak dalam, mohon maaf, penyakit. Apa penyakitnya? Ada penyakitnya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kelak di akhir zaman tuh banyak kali orang itu mengejar gelar yang bagus, tapi mohon maaf, ilmu tak ada, cuma karena gelar saja. Tapi akhirnya dengan gelar tadi dia bisa mengelabui manusia. Dengan gelar yang banyak tadi dia bisa mengelabui manusia. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ada satu tren di Pekanbaru ini yang saya tak temukan di tempat lain. Sebelum saya di Pekan ini, saya tinggal di salah satu tempat Yogyakarta. Tapi saya menemukan unik di Pekanbaru inilah. Kenapa saya bilang unik? Ini mungkin entah bilang curhat atau mungkin curhat juga ya. Jadi orang kalau di Pekanbaru nih, saya tengok kalau dia bergelar titel doktor ke atas itu wow banget itu. Wow banget. Bapak Ibu mau tahu, saya pernah baca beberapa tulisan, terkhususnya yang disertasi S3. Itu ternyata banyak yang manipulasi. Waktu saya di Yogyakarta, saya itu sebagai tim jurnal. Jadi saya pernah baca beberapa tulisan itu tulisan itu ciplak. Nyiplak tulisan orang itu. Tapi setara dengan S3 gitu. Itu sebenarnya, makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita cuma
Sekarang nih lagi ngetren. Ngetrennya bagaimana? Mau dapat gelar tuh mudah Bapak Ibu. Yakin saya bilang. Bapak Ibu punya duit 45 juta, dapat honoris causa. Doktor honoris causa, 45 juta. Jadi cukup ada duit kita dapat ijazah. Dapat pengakuan. Itu yang menjadi masalah kita sekarang. Makanya kita kembalikan kepada ayat tadi. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, banyak nanti di akhir zaman tuh manusia itu terpedaya dengan ucapan-ucapan manusia karena mohon maaf di belakangnya banyak embel-embel, Pak. Banyak kali embel-embelnya. Kalau dia embel-embelnya banyak sejalan dengan keilmuan dia, kita no problem, Pak. Itu yang kita harapkan. Cuma kalau embel-embelnya banyak, beli semua, itu yang menjadi masalah. Ini ada kasus saya beberapa waktu yang lalu itu, tapi saya tak sebutkan nama. Justru ada seorang anggota dewan, itu mohon maaf itu. Tiba-tiba udah dapat gelar doktor itu. Saya tak tahu kapan kuliahnya, kan mantap juga. Saya pengen juga begitu, cuma duitnya tak cukup untuk beli gelarnya itu gitu. Beli gelar dokter. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, kita harus rubah cara pandang kita. Bapak Ibu tahu Gus Baha ya? Pernah dengar ceramahnya Gus Baha, orang Jawa itu? Itu mohon maaf Bapak Ibu, nggak ada gelar doktornya, nggak ada. Itu hidupnya cuma dihabiskan untuk apa? Al-Quran saja. Ada Gus Qayyum namanya. Itu hidupnya dihabiskan untuk Al-Quran saja. Nggak ada gelar Pak Doktor Gus Baha, nggak ada. Kayak Haji Bahaudin tuh nggak ada Gus, nggak ada doktor-doktornya. Jangankan doktor PhD, jangankan PhD, masternya aja nggak ada itu. Tapi ilmunya itu kalau mohon maaf, hari ini untuk sisi Al-Quran itu yang terpandang itu beliau. Bahkan menjadi penerjemah itu, menjadi tim tafsirnya Indonesia. Bayangkan, diakui Pak, diakui kecerdasannya. Bahkan sekelas Profesor Quraisy Shihab aja, itu kalau menanyakan tentang hukum tersembunyi di balik Al-Quran itu, nanyanya ke Gus Baha itu. Profesor tuh Pak. Kadang itu yang harus kita rubah, cara pandang kita. Cara pandang seperti ini kita harus rubah. Tidak semua orang yang tidak bergelar itu bodoh. Dan tidak semua orang yang bergelar itu, mohon maaf, cerdas. Bisa dipahami Bapak Ibu, yang harus kita rubah. Tapi kalau bergelar cerdas dia, cerdas dia, oh itu yang kita harapkan betul Pak. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan kita nanti menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya Ridwan, apa gelarmu? Doktor PhD. Kau beli atau kau bayar buat sendiri? Beli ya Allah. Itu malah susah jawab itu. Gimana kata Allah kan gitu. Nah ini yang disebut Bapak Ibu, yang disebut dalam hadis Nabi tadi. Fima ta'allamtal ilma. Ta'allamtul ilma fika. Kata Allah, kadzabta wa taqulul malaika kadzabta. Ente dusta kata Allah. Ente belajar ilmu biar dapat gelar, biar dipanggil orang alim. Oh, ini pakar nih. Padahal beli. Saya kasih tahu Bapak Ibu, dulu waktu saya di Yogyakarta itu, skripsi itu kalau kita kerjakan 4 juta. Tesis 6 juta. 8 juta itu disertasi sampai 10 juta. Jadi mohon maaf, kita dulu juga tukang begitu Pak, tukang buatin punya orang. Makanya saya bilang itu jariah sok kayaknya itu. Tapi belum tentu juga. Memang ada sekolah-sekolah memang diperuntukkan untuk karyawan. Mereka yang tak sanggup itu tapi memang harus dapat gelar. Tapi mereka tidak bisa ngerjain skripsi dan tesis. Ya mereka serahkan, yang penting duit ada. Nah, begitulah sekarang itu. Jadi mudah saja. Bahkan ada universitas-universitas menyediakan jual beli ijazah. Jadi tidak usah khawatir. Om Agus boleh, mau dapat gelar PhD boleh. Gelar profesor aja bisa. Apalagi yang bawah kan begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Maka jangan sampai salah nih. Makanya bahasanya kata Allah, engkau dusta. Biar apa kita dipanggil? Dari beberapa waktu yang lalu ada salah seorang bilang begini sama saya, Ridwan, apa itu Pak sebenarnya? Ternyata gelar doktor itu penting katanya. Saya dah mikir nih, berarti kita harus S3 Pak, harus belajar. Bukan, cari aja gelar katanya. Astagfirullah. Kata dia biar wow gitu, biar dipandang gitu. Jadi kalau dapat gelar doktor, siapa yang ngisi ceramah di Masjid Nurul Ikhlas? Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan PhD. Mantap tuh, lengkap SEI, SPD, PhD gitu ya Bang ya. Salah. Itu pokoknya begitulah. Panjang kali Bu, panjang betul. Susah betul. Tapi kita harus
Kalau ada satu syair mengatakan begini, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Kita nih hidup nih memang tujuannya untuk itu. Kalau bisa bercapek-capek ria dalam belajar itu. Saya jujur-jujur aja. Semenjak saya pulang dari Yogyakarta ke Pekanbaru, Bapak Ibu, kami di Yogyakarta itu kan kita punya lingkungan. Di Yogyakarta itu masih ada lah ketika itu lingkungannya, lingkungan belajar tuh masih ada, Pak. Baca buku tuh orang kenceng, senang. Mahasiswa kemana-mana itu bawanya buku. Kita kalau masuk dalam bis itu, kalau mahasiswa masuk dalam bisnya Trans Jogja itu biasanya bawa buku. Apalagi kalau mahasiswa UGM, UNY, itu mahasiswa UIN, itu bawaannya masih buku, Pak. Masih buku. Kita masih terasa itu kalau kita melihat tuh. Dan masih banyak tuh tempat perkumpulan diskusi mahasiswa tuh banyak sekali. Hampir di setiap pojok tempat itu ada. Jadi saya baliklah tahun 2020 ke sini. Kita terbiasa dengan kondisi memang kita tidak suka baca, tapi karena ada lingkungan kita terbawa gitu. Sampai sini, Pak. Itu saya stres tahun, Pak. Stres itu setahun. Karena kita mencari lingkungan yang mau membaca tuh enggak ketemu gitu. Enggak ketemu. Kita cari mahasiswa, kita ajak diskusi itu enggak dapat. Karena memang ternyata mahasiswanya sibuk dengan diri mereka sendiri. Ditambah COVID, Pak. Waduh, makin jadi. Saya bilang sama mahasiswa, selama 1 semester ini, teman-teman harus beli 1 buku. Apa jawaban mahasiswa itu? Ada enggak PDF-nya, Pak? Nah, coba bayangkan. Sudah kita kasih PDF-nya, Pak. Apa kata mahasiswa tadi? Kata mahasiswa itu, ini tidak semua kan yang dibaca, Pak, kata dia. Nah, dicari pula bab tertentu. Nah, 1 bab itu bagi pula 4. Nah, coba bayangkan doa. Asal begitulah, Pak. Makanya kalau kita bilang tingkat literasi kita, tingkat membaca kita ini sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali. Itu baca buku, Pak. Gimana kalau baca Quran? Itu baca buku ya. Gimana kalau baca Quran? Kira-kira serendah apa? Lebih banyak mana orang baca novel atau baca Quran? Novel, jelas. Apalagi kalau novelnya tentang cinta. Habibur Rahman El-Sirazi, Api Tauhid. Wah, itu kental, Pak. Sampai duduk sampai malam pun mereka siap itu baca itu, Pak. Tapi kalau baca Quran, 1 lembar setengah dah begini matanya. Aduh, ngantuk kali lah kan. Itu fakta itu. Fakta. Makanya kalau Bapak Ibu kalau nggak ngantuk-ngantuk baca Quran aja. Insya Allah ngantuk 2 menit selesai. Ngantuk itu 2 menit selesai. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, kembali. Wa fi ma qara'atal Quran, untuk siapa kau baca Quran? Kau pelajari Al-Quran, kau baca Al-Quran untuk siapa? Kata hamba tadi, untukmu Allah. Kata Allah, kadzabta, kata malaikat, ente dusta. Qara'atal Qur'ana liyuqalu qari'an. Kau pelajari Al-Quran biar dipanggil alim, kau baca Al-Quran biar dipanggil qari. Ini Bapak Ibu, kita sering hati-hati dengan orang-orang penghafal Quran, hati-hati. Siapapun di antara kita yang mempelajari Al-Quran, hati-hati. Yang punya suaranya bagus, yang punya bacaan bagus, jaga hati betul. Terdetik saja dalam hati kita nih, kita katakan, kayaknya aku lebih baik lah bacaannya daripada imam tuh. Rusak tuh, sudah amal ibadah kita rusak. Amal ibadah kita sudah rusak. Namanya ujub namanya. Penyakitnya apa namanya, Bapak Ibu? Ujub. Atau bahasa lainnya, membanggakan diri. Selalu menganggap diri lebih baik daripada yang lain. Itu yang kedua. Nanti ada kaitannya dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, fima tasaddaqta, untuk siapa engkau bersedekah, kata Allah. Tasaddaqtu fika, aku bersedekah untukmu wahai Allah. Dijawab sama Allah, kadzabta wa taqulul malaika kadzabta, engkau dusta, kata Allah. Kata malaikat, engkau dusta, kata dia. Kenapa demikian? Tasaddaqta liyuqalu mutasaddiqa wa rakha wa sakha. Ente bersedekah biar dipanggil dermawan. Biar dipanggil dermawan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian berbahagia. Yang pertama tadi bersungguh-sungguh. Yang kedua, kita menuntut ilmu baca Quran bukan untuk Allah. Yang ketiga, kita bersedekah untuk siapa, kemana, dan untuk siapa. Artinya itu semua dikembalikan kepada niat kita yang baik. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Niat yang benar berpengaruh pada perilaku yang baik. Niat yang benar berperilaku pada niat yang baik berperilaku kepada niat yang baik berdampak pada perilaku yang baik, menghasilkan perilaku yang baik. Sekarang pertanyaan atau sikap. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menghasilkan niat yang baik.
Bagaimana kita menghasilkan niat yang baik? Kita ambil contoh kasus Bapak Ibu ya. Kita lihat kasus sekarang ini. Di negara kita nih, itu kita melihat orang-orang yang mohon maaf tidak berakhlak, orang-orang yang tidak punya perilaku yang baik, orang-orang yang bodoh itu dijaga. Kita lihat kasus yang sangat sederhana, baru-baru ini lagi rame di media sosial itu. Ada namanya siapa nama itu? Abu siapa namanya? Abu Janda. Sudah tidak punya ilmu, ngeyel lagi, salah pula lagi itu. Nah, coba, tapi uniknya Pak, dijaga itu Pak, yang begitu-begitu itu. Ini yang kita maksud tadi, bahasanya adalah berdampak pada perilaku yang tak baik. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita punya niat yang baik. Kalau dia punya niat yang baik untuk menghadiri dalam satu situasi dan diskusi itu, kalau berakhlakkan mulia, dia tak akan merendahkan orang lain. Tidak akan. Ini poin penting. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa ilmu itu sangat berpengaruh pada perilaku, dan ilmu itu tidak bisa didapat, ilmu yang baik berdampak pada perilaku yang baik. Mendapatkan ilmu yang baik itu harus diawali dengan niat yang baik. Kita ambil contoh. Bapak Ibu niatnya belajar, tapi belajarnya karena untuk jadi pintar. Atau Bapak Ibu belajar hanya untuk mendapatkan gelar ijazah, gelar ataupun ijazah. Kira-kira selesai Bapak Ibu dapat ijazah, kemudian Bapak Ibu harus mencari kerja. Setelah Bapak Ibu selesai mendapatkan pekerjaan, pertanyaannya muncul, untuk apa? Apakah cuma sampai di situ tujuannya? Nah, sekarang kita lihat kasus orang tua kita zaman dulu. Kasus orang tua kita zaman dulu, anaknya, pokoknya nak kau harus belajar, kau harus sukses. Sukses tolak ukurnya adalah materi atau dunia. Tapi sukses tolak ukurnya bukanlah agama bagi orang tua kita zaman dulu, kecuali yang mengerti. Sehingga Bapak Ibu kita masih lihat ketika anak itu masuk pesantren pada masanya, pada masa dahulu, ngapain kau masuk pesantren, ujung-ujungnya jadi tukang baca Yasin sama tukang imam, udah selesai. Kalau ada orang mati kau baca Yasin, kalau nanti ada orang tidak butuh imam, tidak ada imam kau jadi imam. Mau jadi apa? Nggak bisa engkau kerja di tempat kepala dinas, nggak bisa kerja ini, kerja itu, nggak bisa. Nah, itulah cara pandang yang dulu terjadi. Dan saya nggak tahu apakah Bapak Ibu merasakan, saya sangat yakin sekali, seyakin-yakinnya bahwa Bapak Ibu merasakan pola pikir seperti ini. Kenapa begitu? Karena waktu kami kecil saja begitu cara pikirnya, Pak. Dan itu ramai Pak. Sampai kita dibanding-bandingkan, tuh lihat si Fulan ibn Fulan. Dia belajar di mana, sekolah di mana. Lihat jadi orang sukses dia. Meskipun tidak sholat dia. Meskipun tidak sholat. Karena tolak ukurnya adalah materi. Dan ini Bapak Ibu berpengaruh. Ketika kita masuk ke sekolah, niat kita untuk apa? Niat kita agar punya pekerjaan. Makanya mahasiswa sekarang, itu kalau mereka masuk kuliah, selesai kuliah dapat ijazah, mereka langsung cari pekerjaan. Kalau tidak dapat pekerjaan, mereka stres Pak. Sudah S1 kok nganggur? Bisa dipahami Bapak Ibu? Sehingga yang kita hasilkan itu bukan mahasiswa yang kreatif, tapi kere aktif. Tahu Bapak Ibu kere aktif? Mereka nggak punya aktivitas, mereka nggak punya keaktifan. Mereka nggak punya nalar yang sehat. Mereka hanya sibuk terfokus mencari pekerjaan. Artinya kita dididik untuk menjadi manusia buruh gitu. Sehingga kalau kita tidak punya pekerjaan, mohon maaf, jangan tersinggung Pak. Kalau kita tidak punya pekerjaan, itu kita seolah-olah kita tuh rendah. Padahal tidak begitu konsepnya Pak. Orang yang niatnya niat menuntut ilmu karena Allah, mungkin tidak Allah akan sia-siakan dia? Tidak akan Bapak Ibu, tidak akan. Itu yang tidak diajarkan oleh sekolah. Anda masuk sekolah bukan untuk pintar saja, tapi pintar dengan iman. Kalau orang ini pintar dengan iman Bapak Ibu, akhlaknya baik. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada dua pekerja, ada dua pelamar. Nah, ini contoh Om Agus ya, kita contoh Om Agus. Om Agus ini bos Pertamina misalkan, amin. Ya aminin aja dulu Om. Bos Pertamina misalkan. Ada dua orang melamar pekerjaan kepada beliau. Yang satu IQ-nya tinggi, berilmu dia, tapi nggak punya akhlak deh. Yang kedua, ilmunya biasa-biasa saja, tapi akhlaknya baik. Kira-kira yang Om pilih yang mana Om? Tidak ada pilihan ketiga Om.
Tidak ada pilihan ketiga, nggak ada ya, pilihan ketiga nggak ada. Akhlak yang baik itu tolak ukur, Pak. Tolak ukur, Bapak Ibu. Jadi tolak ukur kita itu adalah orang yang, apalagi kalau mohon maaf Om Agus ini mengerti agama, mesti tolak ukurnya sholatnya bagaimana, subuhnya bagaimana, baca Qurannya bagaimana, meskipun itu sekolah Pertamina. Misalkan meskipun itu hanya kantor Pertamina. Tapi kalau orang berakhlak dia, itu tolak ukurnya, Pak. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat manusia bisa berakhlak? Agama. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, banyak enggak orang berilmu tapi tidak punya akhlak? Banyak apa tak banyak itu? Sangat banyak sekali kata beliau. Makanya mohon maaf kasusnya, kasusnya Abu Janda ini, itu kasus yang menunjukkan dua hal. Sudah tidak berilmu, tidak berakhlak. Begitu dia Bapak Ibu. Jadi kita ditampakkan, ditunjukkan dengan keadaan, begini loh kondisinya. Coba bayangkan, mempertontonkan kebodohan, mempertontonkan ketidakberakhlakan. Kalau kita nih punya adab, punya akhlak, paham kita agama, kita tidak mungkin merendahkan orang lain, Pak. Rendah serendah-rendah tidak mungkin. Orang yang merendahkan orang lain, orang yang menghinakan orang lain, dihinakan oleh Allah dan direndahkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, siapapun kita yang punya ilmu, jangan pernah merendahkan orang yang tidak berilmu dalam pandangan kita. Bisa jadi. Misal contoh ya Bapak Ibu, contoh. Bapak Ibu punya ilmu agama. Bapak Ibu lebih paham agama daripada orang lain. Tapi bisa jadi dari sisi akuntansi, dia lebih pintar daripada Bapak Ibu. Harus kita pahami ini. Artinya, kalau Bapak Ibu punya pemahaman agama yang lebih, dia punya ilmu yang berbeda dan lebih tinggi. Bisa jadi. Jadi tolong saling menghargai. Jadi di sini poin pentingnya Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, apa dampaknya daripada ilmu yang tadi? Salah niat, ya kita bentuk ilmu salah niat. Apa dampaknya salah niat tadi? Perilaku kita, ilmu yang kita dapat salah. Apa dampaknya daripada ilmu yang salah? Ilmu yang salah berdampak pada perilaku yang salah. Pertanyaannya, perilaku yang salah ini berdampak pada apa? Berdampak terhadap apa dalam perilaku kehidupan kita? Di dalam agama, orang yang berperilaku tidak baik itu bisa berdampak pada satu penyakit yang disebut dengan nifak. Apa namanya Bapak Ibu? Nifak. Apa itu nifak itu? Munafik. Na'udzubillahi tsumma. Saya bacakan hadisnya Bapak Ibu. Kata Umar bin Al-Khattab, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum munafiqun alimul lisan." Kata sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab, "Kaifa yakunu munafiqan aliman aw aliman munafiqan?" Bagaimana caranya orang alim bisa munafik? Bagaimana bisa orang munafik itu alim? Dijawab sama Umar bin Khattab, "Munafiqul qalbi alimul lisan." Hatinya munafik, lisannya cerdas. Bisa dipahami itu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini yang menjadi masalah. Kalau kita rujuk lagi kepada perkataan Allah dalam Al-Quran, kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Salah satu bentuk karakteristik orang nifak itu adalah mereka berbicara tapi tak melakukan. Nah, ini yang paling berat nih. Lima taqul kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Ente bilang tapi ente nggak buat gitu. Masih mending ente punya usaha untuk berbuat sekalipun tidak sempurna. Masih mending. Contoh, Bapak Ibu, sholat tahajud jangan lupa. Ini saya ngajak. Sementara saya sendiri sholat tahajudnya cuma 2 rakaat. Bapak Ibu 4 rakaat. Ataupun misalkan saya lagi proses mau sholat tahajud. Kadang sholat, kadang tidak. Kadang sholat, kadang tidak. Masih mending daripada tidak sholat sama sekali. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini poin penting. Jadi Bapak Ibu, niat yang benar itu mempengaruhi pada ilmu yang benar. Ilmu yang benar berdampak kepada akhlak yang benar. Akhlak yang benar inilah yang akan menjadi bentengnya orang dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kita ambil contoh. Ada orang yang suka mencaci maki. Coba Bapak Ibu telaah sedikit-sedikit. Orang yang suka mencaci maki itu. Kira-kira dulu niatnya nuntut ilmu itu baik apa tak baik? Itu aja. Kita lihat. Kok bisa orang berilmu tapi mulutnya tidak berilmu? Kok bisa orang berilmu mulutnya tidak Artinya, ilmu yang dia pelajari tidak mampu mempengaruhi akhlak. Pertanyaannya adalah,
Buat apa kita belajar? Kami belajar ini Ustaz cukup mendapat ilmu saja. Salah. Salah. Makanya bahasa Allah dalam Al-Quran itu Iqra. Bapak Ibu tahu makna Iqra itu apa? Apa artinya Iqra itu? Bacalah. Bacalah itu Bapak Ibu harus ada gandengnya. Kalau bacalah saja Bapak Ibu, apa bedanya kita dengan orang kafir? Orang kafir itu lebih cerdas kalau baca daripada kita, Pak. Tingkat literasi membaca orang Indonesia ini paling rendah di antara yang lain. Kalau Bapak Ibu datang ke Eropa, itu tingkat membacanya kenceng, Pak. Tidak ada hari tanpa membaca. Apa bedanya kita dengan mereka? Mereka baca. Orang Jepang, rajin Pak. Orang Jepang tuh masuk kereta api, itu bawa buku, baca buku, Pak. Pertanyaannya apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya kita membaca dengan orang kafir membaca? Perbedaannya satu saja. Kita seharusnya, sewajibnya, seyogyanya kita membaca dengan iman. Itulah perbedaan orang beriman dengan orang tidak beriman. Mereka membaca tanpa iman. Kita membaca dengan iman. Makanya disebut dengan kalimat selanjutnya. Ketika Nabi suruh baca, Nabi jawab, ma'ana bi qari, aku tidak bisa baca. Jawab kedua, ketiga, sama jawabannya. Tapi yang keempat, apa kata malaikat? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita cerdas harus dengan iman. Lah pertanyaannya kita kembalikan. Ada orang cerdas secara keilmuan, tapi kok nggak punya adab dia? Kok nggak punya iman dia? Misal kita ambil kasusnya Kementerian Agama meskipun sudah minta maaf ya, alhamdulillah. Tapi kita lihat kasusnya sedikit saja, sedikit lihat kasusnya. Kira-kira cerdas nggak beliau? Pintar nggak? Pintar. Tapi kok bisa beliau mengatakan tinggalkan zakat? Nah ini poin penting yang harus kita lihat. Artinya ketika ada sesuatu yang salah, orang tersebut bisa saja terpeleset dalam jurang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kok bisa seorang yang mengerti agama yang mengatakan kok tinggalkan zakat? Tapi dia mengerti agama. Kok bisa? Nah, di sini poin pentingnya. Sama seperti ada seorang tokoh bergelar profesor, dia bilang begini, bahwa agama itu adalah musuh negara. Agama ini musuh negara. Artinya Bapak Ibu, artinya ketika beliau berbicara seperti itu, ada apa? Bisa dipahami ya? Sama orang yang mengatakan begini, Al-Quran itu sudah nggak eksis sekarang. Nggak boleh kita pegang Al-Quran itu. Al-Quran itu sudah nggak cocok dengan zaman sekarang. Nah, ini sama. Kalau yang berbicara Muslim, berarti nifak dia, munafik dia. Pertanyaannya cerdas nggak dia? Cerdas Pak. Tapi persoalannya iman nggak dia? Tidak. Bisa dipahami ya? Berakhlak nggak dia? Tidak. Dia tidak berakhlak kepada Allah, tidak berakhlak kepada Rasulullah. Jadi akhlak itu bukan hanya kepada manusia. Bapak Ibu baik dengan manusia, tapi Bapak Ibu tidak baik dengan Allah, berarti Bapak Ibu tidak punya akhlak kepada Allah. Mana yang lebih berbahaya? Tidak punya akhlak kepada Allah dan Rasulnya, atau tidak punya akhlak kepada manusia? Mana yang paling yang tidak baik? Yang paling parah tidak baiknya? Tidak punya akhlak kepada Allah dan Rasulnya, atau tidak punya akhlak kepada manusia? Mana yang paling parah? Dua-duanya Pak, parah itu. Tidak punya akhlak kepada Allah, tidak punya akhlak kepada Rasulullah, tidak punya akhlak kepada manusia, sama. Makanya poin ketiga yang paling penting, apa itu? Harus berakhlak kepada Allah. Orang yang berakhlak kepada Allah, mesti dia berakhlak kepada manusia. Tapi orang yang berakhlak kepada manusia, belum tentu dia berakhlak kepada Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kita ambil contoh. Ustadz, itu tetangga kami itu Ustadz, non-muslim dia. Tapi baiknya bukan main Ustaz, baik. Kami dibantunya, semua dipenuhinya. Kalau kami punya masalah dia datang. Pertanyaannya adalah, kira-kira kalau dia mati masuk surga apa masuk neraka? Surga apa neraka? Ustaz cepat kali bahas surga nerakanya kan. Tapi kita lihat Bapak Ibu, kira-kira terhadap manusia baik enggak dia? Baik banget. Sayangnya dia belum baik kepada Allah dan Rasulnya, karena dia tidak beriman kepada Allah. Salah satu bentuk akhlak, salah satu bentuk ketidakberakhlakan seseorang terhadap Allah, ia tidak beriman kepada Allah. Bisa dipahami ya? Tidak beriman kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, termasuk kita ambil contoh ya yang sekarang. Bapak Ibu ini rajin nih sholat, sholatnya rajin ke masjid,
ke masjid semua. Tapi kok lisannya masih mencaci dan memaki, masih suka gibah, apalagi di bulan Ramadan. Tapi Ustaz, setan di bulan Ramadan kan tidak ada dibelenggu. Ya manusia itu yang jadi setan. Lah memang manusia, setan itu kan ada dua Bapak Ibu. Setan itu ada dua. Satu minal jinni, dari jin, dari bangsa jin. Yang kedua dari manusia. Jadi yang dibelenggu itu yang dari manusia apa dari jinnya? Setan itu sifat, syaiton itu sifat, ya, karakter. Syaiton itu karakter, sifat. Jadi salah satu sifatnya jin dan iblis itu adalah syaitan. Nah sekarang syaitan ini ada dua. Dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan ada dua. Satu dari bangsa jin, yang kedua dari bangsa manusia. Makanya kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang yang tidak puasa? Karena setannya diri dia sendiri. Itu yang menjadi masalah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tapi setan benar setannya dibelenggu. Tapi mohon maaf, manusianya udah jadi setan duluan. Makanya kalau ada bahasanya Zainuddin MZ itu, setan sekarang nggak banyak kerjaan. Nggak banyak kerjaan kata dia. Kata Zainuddin, kata setan dan jin itu kami sudah tidak perlu lagi banyak kerjaan katanya. Kenapa? Setannya udah banyak katanya. Sudah jadi setan semua kata dia gitu. Itu yang menjadi masalah itu begitu Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Begitulah pentingnya. Nah sekarang kita kembalikan dari kasus-kasus yang saya sampaikan tadi. Ada yang poin pentingnya Bapak Ibu. Apa poin penting utamanya? Disitulah mengapa Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'una Hadisan. Ada 40 hadis yang dirangkum. Jadi Al-Arba'in namanya. Begitu juga Ibnu Rajab Al-Hambali. Mengumpulkan 50 hadis daripada sekian banyak hadis baginda Nabi. Di antara dua kitab ini. Di dua kitab ini. Hadis pertama yang mereka tulis itu. Innamal a'malu bin niyat. Yang pertama kali itu adalah niat. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan ibadah, apa yang pertama kali yang harus Bapak Ibu sampaikan? Niat. Perbaiki niat. Niat itu di lisan apa di hati? Di lisan atau di hati? Di sini, niat itu di sini. Ittafaqal ulama, sepakat semua ulama niat itu di hati. Kalau lafaz itu untuk memperkuat niat saja. Bisa dipahami ya? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana niat yang baik ini? Apakah niat yang baik akan selalu menghasilkan kebaikan? Selalu Pak, setiap niat yang baik akan menghasilkan kebaikan. Tergantung di tengah-tengahnya. Dalam proses menuju kebaikan tadi, ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Yang sabar dalam proses tadi akan menghasilkan kebaikan. Yang tak sabar akan merubah niat yang baik tadi karena ketidaksabaran akan merubah menjadi, mohon maaf, sesuatu perbuatan yang tidak disesuai, yang tidak diinginkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita boleh membahasakan, proses itu penting. Allah itu butuh proses. Allah tidak butuh hasil. Kenapa? Karena proses menuju kebaikan itu lebih sulit daripada hasil. Contoh. Ada orang masuk pekerjaan, mencari pekerjaan. Nah ketika dia mencari pekerjaan, itu dia buat semua Pak. Dia buat semua. Surat lamaran kerja dia buat. Kemudian dia masukkan ke tempat kantor yang dia mau masukkan. Kemudian dia ikut aturan main. Setelah masuk dipanggil ujian. Setelah ujian wawancara. Wawancara. Setelah wawancara menunggu keputusan. Kira-kira sepanjang proses tadi, kira-kira Allah lihat nggak tuh? Allah lihat apa tidak? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Apa yang kalian buat pasti Allah lihat. Sekarang bandingkan dengan orang yang kedua. Dapat ada pengumuman. Pengumumannya adalah kerja di kantor kepala dinas kehutanan misal. Ternyata kepala dinasnya bapaknya. Langsung aja masuk. Bisa paham maksud saya Bapak Ibu ya? Langsung masuk saja. Nggak perlu pakai proses wawancara, nggak perlu pakai ini segala macam. Sekarang kita lihat. Secara mental, mana yang paling kuat? Kuatan mental mana? Ini secara mental ya, kuat mana? Kuat orang yang tadi ikut ujian proses atau yang langsung masuk? Baik, itu secara mental. Sekarang kita lihat secara agama, mana yang paling benar? Yang pertama apa yang kedua? Bisa dipahami Bapak Ibu. Yang kedua, dengan model nepotisme, itu ada beberapa kemungkinan yang kita khawatirkan terjebak dalam perbuatan yang salah. Sehingga ketika dia mendapatkan mohon maaf, dia dari hasil yang salah. Dia dapat dari hasil yang salah. Dia dapat dari hasil suap misalkan. Dia akan menghasilkan gaji yang haram.
Gaji yang haram yang dia masukkan ke dalam perutnya berubah menjadi yang haram. Bayangkan dengan proses ini, dia masuk dengan cara yang baik tanpa ada suap. Dia pengen masuk itu dengan cara yang baik. Kenapa? Dia tahu bahwa nanti ketika dia diterima, gaji yang dia terima adalah hasil jerih payah yang diridhoi oleh Allah dan diikhlaskan. Dan ini lebih halal daripada yang didapat pada poin yang kedua. Pertanyaannya ada, apakah ada berdampak pada perilaku? Ada. Sesuatu yang dimakan dengan cara yang haram, mendapatkan dengan cara yang haram, dan yang dimasukkan adalah yang haram, maka akan menghasilkan perilaku, mohon maaf, turun-temurun haram. Sampai dia bertobat kepada Allah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kemarin itu ada yang bilang begini, Ustaz, ada salah seorang, dia bilang begini, ada salah seorang pejabat, kata dia, kok turun-temurun keluarganya itu bejat semua ya, koruptor semua katanya. Mulai dari kakeknya, bapaknya, kemudian anak cucunya katanya, koruptor semua katanya. Ya mungkin dari awal tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus lingkaran itu, talinya nggak diputus. Jadi kalau satu orang sudah melakukan dan dia sadar, cepat putus, biar tidak menular kepada yang lain. Dan itu berdampak, Pak, sangat berdampak sekali. Ya ayyuhar rusul, kulu min tayyibati wa'malu salihah. Hei para nabi, para rasul, kata Allah, makan yang baik-baik, lakukan perbuatan yang amal saleh. Dan itu berdampak, Pak, berdampak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini kasih contohnya begitu. Jadi jangan sampai kita ini terjebak dalam perilaku yang salah. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada itu mesti. Biasanya begitu nggak ada pertanyaan tuh. Nah kita kembalikan Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat. Apa dampak daripada ilmu yang salah? Dampak daripada ilmu yang salah menghasilkan manusia yang munafik, nifaq. Dan ini Bapak Ibu lebih berbahaya daripada orang kafir itu sendiri. Lebih berbahaya daripada orang kafir. Kita lihat. Nabi di Mekah, musuhnya siapa? Kafir Quraisy. Nabi di Madinah, siapa musuhnya? 3. Yahudi, Nasrani, kemudian orang munafik. Pertanyaannya di antara 3 ini, siapa yang paling berat bagi Nabi musuhnya? Orang munafik. Yang setiap hari menggerogoti Nabi, menjelekkan Nabi, membuat fitnah terhadap Aisyah, Abu Bakar, sahabat, dan lain sebagainya. Itu gambaran kita umat muslim ini, di sekeliling kita nih banyak orang munafik. Pertanyaan muncul, bagaimana cara kita mengetahui dia nifak atau tidak nifak, Ustaz? Munafik atau tidak munafik? Disitulah kita kesulitannya, Pak. Kenapa? Dzal wajhain. Orang munafik itu memiliki muka dua, punya wajah dua dia. Depan awak baik, belakang kita ditikamnya, Pak. Atau justru menampakkan diri secara zahir. Apa itu menampakkan secara zahir? Dulu orang munafik itu dia diam-diam saja, menggerogoti dari belakang. Dia rusak kita dari belakang. Sekarang tak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah banyak kawan munafiknya. Jadi ya udahlah, terang-terangan aja nifaknya sekarang gitu. Makanya naudzubillah itu naudzubillah. Maka Bapak Ibu, salah satu upaya Ramadan itu, di dalam Ramadan itu kan diturunkan Al-Qur'an. Kalimat yang paling indah di dalam proses turunnya Al-Qur'an itu ada pada kalimat yang terakhir. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalimat ini penting, tapi ada yang lebih penting lagi. Kalimat selanjutnya, wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang hak itu jelas nggak? Jelas. Yang batil jelas nggak? Jelas. Sekarang bagaimana cara Bapak Ibu membedakan antara yang hak dan yang batil ketika dicampur? Ketika hak dan yang batil ini bercampur, bagaimana cara kita mencari kebaikan di antara itu? Itu yang disebut oleh Umar bin Khattab, laisal aqil man ya'riful khaira baina syarr, walakinnal aqil man ya'riful khaira baina syarrain. Kata Umar bin Khattab, orang cerdas itu bukanlah yang mengetahui kebaikan antara keburukan, tapi orang yang cerdas itu, kata Umar bin Khattab, yang bisa mencari kebaikan di antara dua keburukan. Itu yang susah. Maka bagaimana caranya? Iman. Kembali kepada iman. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, suap itu halal atau haram? Sepakati dulu, suap itu halal atau haram? Kalau ragu-ragu berarti ada yang agak-agak ragu nih. Kira-kira suap itu halal atau haram? Haram kan? Sepakat ya, haram ya? Baik. Kemudian muncul pernyataan begini, 100.000 ke bawah tidak suap,
100.000 ke atas baru suap. Kira-kira betul apa salah? Yang betul ya tetap haram. Mau 100 rupiah pun tetap haram. Nanti Bapak Ibu ke depan itu yang namanya suap ini akan menjadi sesuatu yang biasa. Di tengah kebiasaan itu orang-orang akan, mohon maaf, terpengaruhilah akalnya. Sehingga orang akan bilang bahwa suap itu normal. Dari pernyataan suap itu normal akan berubah hukum. Apa hukumnya? Yang tadinya haram menjadi halal. Ataupun menjadi mubah. Itu yang kita khawatirkan. Bahasa ini disebut dengan normalisasi maksiat. Normalisasi mungkar. Dari mana dampaknya? Ilmu yang tidak dikendalikan dengan iman. Makanya bahasa Allah dalam Al-Quran itu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, engkau akan kucerdaskan, kata Allah. Jadi bukan cerdas dulu baru bertakwa, tapi bertakwa dulu baru dicerdaskan. Makanya ilmuwan muslim pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu semuanya rata-rata mayoritas hafal Quran. Hafal Quran dulu. Ibnu Rusdi ahli kimia tapi sudah hafal Quran. Ibnu Sina, Averroes, Avesin itu sudah cerdas dulu dari sisi agama. Setelah dia cerdas dari sisi agama, baru kemudian dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ibnu Hayyan, kemudian Al-Khawarizmi dan lain sebagainya. Semua cerdas dulu. Secara cerdas secara imannya, baru mereka pelajari ilmu-ilmu yang lain. Bisa dipahami Bapak Ibu? Apa tujuannya? Tujuannya sederhana Pak. Kontrol. Kalau orang itu sudah beriman, dia bisa kontrol diri dia. Sekalipun ilmu yang dia dapat, akhirnya dengan iman tadi, dengan kecerdasan tadi, dengan bekal ikra tadi, dia bisa bedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah pelaku-pelaku koruptor itu tidak sholat? Sholat. Apakah pelaku-pelaku maling itu tidak sholat? Sholat. Apakah para pencaci dan pemaki itu tidak sholat? Sholat. Semua sholat Pak. Masalahnya kok bisa? Disitulah bahasanya kontrolnya iman. Makanya kita hilang kontrol namanya. Ya kayak Abu Janda itu sholat enggak itu? Sholat Pak. Sampai dia bilang di akhir dalam acara tuh, wallahi aku bukan agen Mossad gitu deh. Memang dia bukan agen Mossad mungkin, tapi masalahnya merusak orang gitu loh. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita ini belajar tapi tak punya kita berilmu tapi tak punya akhlak. Dua hal yang harus dimiliki. Maka kata guru saya setidaknya pegang 3. 1 iman. Yang kedua ilmu. Yang ketiga, amal. Amal ini nanti kaitannya dengan akhlak. Jadi Bapak Ibu, iman, ilmu, amal. Dan amal ini atau akhlak sama. Jadi orang beramal itu nanti berakhlak dia. Kalau bahasa keilmuan sekarang itu, ada namanya epistemologi. Ada namanya ontologi. Ada namanya aksiologi. Maka bisa dikatakan satu disiplin ilmu di antara 3. Kalau 3 ini bergabung jadi satu disiplin ilmu. Kalau tidak bergabung dia tak bisa disebutkan disiplin ilmu. Apa itu epistemologi? Ilmu. Yang kedua ontologi. Ontologi itu apa? Cara praktek ilmu. Yang ketiga aksiologi, akhlak. Nah yang kurang dari konsep ilmu barat ini satu saja. Yang kurang dari konsep ilmu barat ini. Iman. Makanya mohon maaf orang-orang sekarang banyak berilmu tapi mohon maaf. Pak, ayo sholat. Selesai tuh, ntar aja lah. Aman tuh ya. Nah, begitu aja bahasanya, aman. Jadi tak ada yang takut sama Allah, tak ada. Sholat tak sholat yang penting kami cerdas gitu deh. Sholat tak sholat yang penting banyak duit gitu deh. Nah itu masalah gitu sekarang. Jadi sholat tidak sholat yang penting banyak duit. Itulah dampak daripada niat yang salah. Sama Bapak Ibu ibadah niatnya untuk Allah bukan untuk manusia. Apalagi kalau udah tua-tua nih, tengok aja di atas tuh, kapan aku mati, dah selesai itu. Kalau kita sudah ingat kapan mati, insya Allah yang kita lihat adalah sesuatu yang baik. Yang kita khawatirkan niat kita salah, karakter kita buruk, langsung dimatikan sama Allah. Sedang maling mati dia, masuk surga atau neraka itu? Sedang maling mati dia, masuk surga atau neraka? Jangan cepat-cepat nerakakan dulu. Ntar dulu bisa jadi dia maling untuk bantu orang. Tapi pertanyaannya kok maling? Kalau mau bantu orang ya nggak perlu maling harusnya kan?
Jadi ini pernah terjadi, pernah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ketika perbuatan Sunan Kalijaga maling rumah orang itu, malingnya rumah para pejabat-pejabat yang bekerja sama dengan Belanda itu, kira-kira salah nggak niatnya itu? Perbuatannya salah nggak itu? Salah perbuatannya, niatnya benar nggak? Niatnya benar. Tapi kalau dia mati sedang maling kemarin itu gimana caranya itu? Nah, itu yang kita bingungkan Pak. Kembali kepada bagaimana dia melakukan perbuatan tersebut, apakah niat untuk siapa dan lain sebagainya, itu penting untuk menjadi tolak ukur. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ini termasuk orang-orang yang, mohon maaf kata Gus Baha itu, mendapatkan cintanya Allah, kasih sayangnya Allah itu sederhana. Masuk surga itu sederhana katanya. Apa itu sederhana? Benar aja yang kita lakukan insya Allah masuk surga. Jadi kalau benar tapi tak sholat itu nggak salah juga. Maksudnya di sini adalah dikontrol dengan imannya. Jadi salah satu tolak ukur orang beriman itu ya sholat. Nah kalau dia tidak sholat jangan. Makanya saya katakan, ada yang bertanya, Ustadz itu orang kafir itu baik dia tapi tak sholat dia. Masuk surga apa neraka? Neraka, saya bilang itu. Sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka. Seburuk-buruknya muslim kalau tak mati dalam keadaan kafir mati masuk surga. Ustadz ini dikotomi itu. Tidak ada itu istilah dikotomi. Jadi Bapak Ibu, apapun bahasanya, sebaik-baiknya kafir kalau dia tak mati dalam keadaan Islam, mati masuk neraka dia. Jadi jangan puji-puji lagi. Dah tak perlu saya puji-puji lagi. Baik kali ya akhlaknya Ustaz. Ya baik akhlaknya tapi mati tetap masuk neraka dia. Maka gimana cara kita nolong dia? Suruh dia masuk Islam, selesai itu. Nah, bisa paham ya Bapak Ibu ya? Tapi Ustaz itu rumah sakit itu muslim. Rumah sakit Islam tapi kelakuannya minta ampun susahnya. Ah, ini ada unsur nifaknya juga. Jadi jangan membandingkan sesuatu yang tidak tepat untuk diperbandingkan. Yang paling baik itu adalah baik pelayanannya, baik perilakunya muslim dia. Jadi muslim itu harus baik perangainya. Tapi harus Bapak Ibu bedakan antara muslim dan mukmin. Yang kita harapkan itu orang muslim jadi mukmin. Meskipun belum tentu muslim itu mukmin, tapi orang mukmin sudah mesti muslim. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ada pertanyaan? Enggak ada Ustaz, alhamdulillah. Yalah, karena udah jam segini ini. Tadi malam itikaf Bapak Ibu? Oh, itikaf mandiri. Di rumah apa di masjid? Oh, di masjid ya, alhamdulillah. Ada itikaf mandiri, sudah ngantuk-ngantuk kami ini Ustaz. Dari jam 1 kami sudah di masjid. Nah, jangan, pokoknya Bapak Ibu ibadah silahkan lakukan sekuat tenaga, tapi mohon maaf kalau saya boleh sarankan jangan menyiksa diri. Ibadah jangan menyiksa di Allah sebut la taghlu fi dinikum. Boleh kita ibadah tapi jangan memaksakan diri. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa yaqinan sadiqah wa amalan salihan maqbulah wa tijaratan lan tabur. Ya hayyun ya qayyum ya fattah ya alim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. اللهم اجعل القرآن حجة علينا ولا حجة علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.